Ya, ada Papa Nafis tapi nggak kelihatan. Sip, itu aja. Dia sambil nunggu yang lain. Saya juga mau nanya nih. Pertama-tama saya mau nanya dulu, gimana sih tanggapan orang tua atau tanggapan Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu sebagai perwakilan dari orang tua semua kelas tentang pembelajaran kita PJJ saat ini. Jadi satu semester ini benar-benar full PJJ. Adakah keluhan atau adakah saran dari orang tua, Bapak Ibu? Dari keluhan kah? Atau mungkin masukan dari orang tua selain Mister cepat-cepat masuk dong, Mister mau masuknya mau masuk ke sekolah seminggu sekali dong. Selain itu, karena yang itu udah sampai ke yayasan sebetulnya. Selain itu ada nggak Bapak Ibu? Ada keluhan atau gimana? Dari kelas 3, dari Mama Rahma gimana? Nggak ada sih, Mister. Nggak ada ya? Iya. Cuma kemarin aja Bapak Pais aja sih, cuma minta seminggu sekali itu. Tahu yang seminggu sekali itu. Kalau yang ke Mama Nanda ada nggak? Vega? Nggak ada ya? Tapi eta terus yang heula aja jung heula kedeun ya. Hah, gimana? Penujung heula di eta di HP. Itu sekolah eta masih kalau dari kelas 4, dari Bu Opi, ada nggak? Oh, Mama Kiki lagi nelpon, saya pikir ke kita. Nah, dari Bu Opi, gimana Bu Opi? Ada keluhan? Ada yang disampaikan, saran dari orang tua? Kalau untuk pembelajarannya sama aja, cuman kalau kuota Mister. Oh, kuota. Iya, padahal kemarin ada yang dapat dari Kemdikbud, ada yang enggak ya, Bu Opi ya? Iya. Kebanyakan enggak dapat. Oh, kebanyakan enggak? Iya, benar. Oke. Dari Pak Wawan, yang kelas 4 ada yang sampai? Pak Yus, dari kelas 2 ada keluhan yang disampaikan, Pak Yus? Iki, ini suaranya kecil gimana? Kurang jelas Pak, lagi di luar Mister aja. Oh gitu. Suaranya nggak keluar. Di Bu Ega juga suaranya nggak keluar katanya. Dari yang lain, dari Mama Kiki, ada keluhan atau saran masukan dari orang tua kelas 5? Mama Kiki? Sama Ganjar? Tadi Walius nelfon, jadi Kalau dari kelas 1? Ya, ada Mister. Ada. Gimana keluhan, Bu? Iya. Halo, agak berisik ya, Mister. Iya. Gini, Halo, Mister. si Kiki, kakak nggak boleh gitu, Kak. Gimana Mama Ganjar tadi kepotong? Gini, Mister, untuk siswa kelas Dewa ya, mereka kan baru apa ya namanya tuh perpindahan dari sekolah TK ya istilahnya seperti itu. Jadi kemarin tuh ada beberapa orang tua yang memang sharing sama saya gitu ya. Mengenai mata pelajaran karena PJJ gitu kan, mungkin hampir ada beberapa anak-anaknya yang dalam mengerjakan tugas itu agak repot ya, termasuk orang tuanya, apalagi yang bekerja. Karena begini, Mister, masukannya. Jadi dalam satu mata pelajaran itu bisa sampai 3 tugasnya gitu. Jadi worksheet, belum nanti presentasi, belum nanti ada tugas lainnya gitu. Terus dalam sehari kan mata pelajaran bisa sampai 3-4
mata pelajaran gitu ya. Iya. Tapi dalam satu mata pelajaran itu tugasnya tuh bisa lebih dari 2 tugasnya gitu. Oh. Jadi kadang katanya ada yang ngerasa dikejar-kejar gitu kan, saking karena gitu. Maksudnya bisa nggak ada kebijakan lain barangkali dari satu mata pelajaran itu, misalkan kalau matematika ya kalau mau mengerjakan worksheet penjumlahan sama hafalan penjumlahan is oke, tapi jangan sampai ada yang lain-lainnya katanya atau di lain hari gitu. Jadi kadang dari 4 pelajaran tuh atau 3 pelajaran tuh bisa tugasnya tuh jadi lebih dari 6 gitu. Ada beberapa yang ngasih masukan bisa nggak barangkali gitu ya ada kebijakan lain gitu. Ya kita kan nggak tahu ya kalau kurikulum kan dari sekolah gitu ya. Iya. Gitu, itu aja sih. Oh gitu. Ya. Itu sampai di Mama Ganjar dari minggu berapa atau baru-baru aja, Bu? Khususnya 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir. Mungkin karena hampir setiap hari begitu, mungkin lama-lama ada juga yang bahkan ada yang sampai mengerjakan seminggu sekaligus gitu di akhir pekan gitu. Sampai berapa? Iya gitu. Mungkin nggak tahu mungkin karena sibuk gitu ya. Cuman memang untuk harian juga gitu bisa aja. Kita kan nggak tahu kurikulumnya seperti apa ya, Mister. Gitu Iya, kan. siap. Cuma memang dalam satu pelajaran itu, dalam satu mata pelajaran itu bisa sampai 3 tugasnya gitu. Oke. Kalau sehari ada 3 atau 4 mata pelajaran itu, Mister. Makasih ya. Siap. Siap, sampai di saya ya. Informasinya sudah sampai di saya. Nanti saya koordinasiin juga sama guru kelas gimana baiknya. Ya, siap. Dan dari kelas lain ada lagi nggak, Bapak Ibu? Masih kebanyakan tugas? Bopi gimana? Enggak? Wawan? Kelas 4 dari Mama Kembar gimana? Kok kan nggak ada nih? Iya. Lagi sinyal. Iya, ininya. Kalau nggak ada kita lanjut. Biarin. Nah. Bingung enggak? Kalau saya mah bingung kan posisi HP 1, anak 2 kadang suka apa ya? Suka ada yang nggak kebangun. Rebutan ya, Bu ya. Suka ribut aja. Oh, iya. Bingung kalau dikasih 2 ini pakai main yang 1. Jadi maaf aja gitu kalau ketinggalan. Oh. Kadang ya resti ketinggalan. Gak apa, Bu. Itu nanti gurunya bisa ini kok. Untuk pembelajaran gimana, Kak? Untuk pembelajaran, oke. Masih oke-oke aja. Saya. Kelas yang lain? Udah cukup aja. Siap. Kita lanjut ini ya, karena semua juga udah kumpul. Ya cuman Bu Ega kayaknya sinyalnya rada-rada ini nggak stabil. Jadi dari tadi connecting audio. Kalau dari kelas 2 ke Bunda Fikri ada yang keluhan atau menyampaikan masukan gitu? Bunda Fikri, sudah ada belum? Kalau keluhan sama aja, emang ada kebanyakan video aja sih gitu. Jadi pada puyeng anak-anaknya. Upload video, belum tugas yang lain. Jadi kok udah Zoom harusnya jangan video lagi. Katanya udah pusing ini. Iya. Gitu aja dah, yang lain-lainnya mah sama aja. Bikin video banyak, kadang-kadang susah ngarahin anaknya, suruh ngomong di video teh susah katanya teh. Ini hari-hari aja suruh Zoom masih maju mundur, suruh bikin video. Aduh, itu aja sih. Oke, siap. Sama ya, berarti sama kelas 1, kelas 2 ya. Lumayan berat gitu. Ya, untuk usia segitu, Mister, ya agak berat. Ya. Video kebanyakan teh udah pusing aja katanya. Oke, siap. Lalu kita ke pembahasan yang selanjutnya ya. Kalau tadi tentang evaluasi. Jadi nanti kalau misalkan ada keluhan tentang guru saya yang kurang profesional kah atau kurang enak kah gitu, nggak apa-apa langsung sampaikan ke saya aja. Kalau misalkan sungkan untuk nyampein ke gurunya langsung. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua itu tentang ini
kan kita tadi bilang akan ada penilaian akhir semester ya, ujian. Saya mau tahu tanggapannya dulu deh untuk Bapak Ibu. Sebenarnya seberapa penting sih ujian itu gitu? Atau ujian ini sebenarnya untuk apa sih gitu? Kalau dari pandangan Bapak Ibu. Saya mau perwakilan dari kelas tinggi sama kelas bawah. Kelas tinggi maksudnya kelas mungkin yang materinya udah rada-rada tinggi banget, yang kelas 5, kelas 4, sama yang kelas bawah, kelas 1, kelas 2, sama yang tengah-tengah juga. Semua. Semua berarti. Ya perwakilan juga gak apa-apa. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya seberapa penting sih ujian ini gitu? Sok dari yang kelas 4, 5 dulu, mau siapa duluan? Ini Mister, kalau dari kelas 5, Ya. penting sih soalnya buat itu apa? Buat melihat gimana siswanya itu yang sudah belajar serius apa enggaknya itu bisa kelihatan gitu. Oke. Siap. Jadi ngelihat apakah siswa ini udah bener-bener materi yang kita sampaikan bener-bener nyampe nggak sih di anak gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Dari kelas 4? Sama, Mister. Jadi Sama. Di PAS sekarang itu, jadi saya pengen tahu kemampuan anak itu sampai segimana menguasai materinya dengan situasi PJJ sekarang. Kan kebanyakan nggak connect ya anak-anaknya gitu, maksudnya dengan bukan nggak connect sih, maksudnya dengan fasilitas seperti ini kan anak-anak harus adaptasi lagi sama pelajaran yang sekarang. Jadi saya pengen tahu mereka itu sejauh mana sih mengerti, memahami materi yang udah dipelajari selama ini. Oke. Sama ya, berarti tujuannya ngecek anak ini benar-benar udah paham belum nih materi yang disampaikan gitu ya. Oke. Yang dari kelas 3. Ya. Gimana Mama Rahma? Mister, penting banget Mister untuk mengetahui banget, sejauh mana kemampuan anak. Betul sekali itu Mister. Oke, berarti sama ya untuk ngetes atau mengetahui anak sampai di mana sih pahamnya gitu ya. Kelas 2, kelas 1, sok, mangga. Mau kelas 2 dulu. Pertanyaannya Mister diulang. Tadi saya live, jelek sinyalnya. Iya sih, iya. Sebenarnya penting nggak sih ujian untuk anak-anak kelas 2? Terus kalau memang penting, sebenarnya ujian itu untuk apa sih gitu? Ya, sebenarnya emang penting sama kayak yang sebelumnya, kayak kelas-kelas lain. Jadi si anak tahu nggak, paham nggak sih si pelajaran yang udah disampaikan, karena kadang-kadang banyak yang nggak fokus, iya, tapi nanti pas ditanyain lagi dia apa ya gitu. Jadi kalau ujian kayaknya masih penting, masih harus gitu. Harus ya. Kelas 1, kalau untuk kelas 1 kira-kira menurut Mama Ganjar kelas 1 kudu ujian nggak sih gitu? Sebenarnya sih penting juga ya Mister kalau menurut saya. Di sini apalagi kalau kelas 1 kan di situ masa-masanya anak mulai belajar membaca, menulis gitu ya. Jadi biar kita tahu sampai mana perkembangan kemampuan anak-anaknya gitu. Tapi ya dalam artian lebih ke sana fokusnya mungkin ya, bukan berarti kayak ujian yang lebih tinggi lagi kelasnya gitu, Mister, kalau menurut saya. Jadi terus kemandirian juga kan anak kalau ujian otomatis sendiri tanpa didampingi orang tua. Nah itu untuk kelas 1 kan mungkin waktu TK juga pernah, tapi apalagi sekarang kelas 1 kan lebih beda lagi gitu situasinya gitu. Ya penting juga sih Mister gitu. Oke, jadi kalau untuk masih tetap ada ujian, nggak keberatan ya Bapak Ibu? Sepakat ya bahwa ini penting? Iya. Sepakat ya. Ya penting juga. Iya. Penting juga. Dari yang semester lalu itu kita ujian pakai quizzes, pakai Google Form. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah ikutan ya, apalagi yang kelas 2 sampai yang kelas 5. Jadi semester lalu kita ujiannya sudah online. Sudah pakai Google Form, sudah pakai
kuisis. Cuman kendalanya dari yang terjadi semester lalu itu terlalu banyak intervensi dari orang tua. Jadi tujuan kita tadi kan sebenarnya ngecek ini anak udah paham materinya atau belum gitu. Nah, tapi kita kasih soal yang ngerjainnya orang tua, otomatis nilainya sempurna. Nah, itu jadi tujuan kita nggak bisa tercapai dong, nggak bisa ketahuan gitu. Untuk yang itu makanya semester ini rencananya kita membuat PAS itu berbeda bentuknya. Nah, jadi bentuknya itu ada yang presentasi, ada yang benar masih balik lagi isi soal kayak Google Form Quizzes. Kalau memang ada yang hal yang nggak apa-apa kalau ini diintervensi orang tua gitu. Atau dalam bentuk percobaan, misalkan kalau kelas 3 ada yang percobaan kayak yang pernah dicoba itu percobaan menanam, kelas 4 mungkin kayak yang percobaan yang pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, yang kayak gitu. Nah, jadi bentuk ujiannya kita rubah rencananya. Makanya ini saya ngajak Bapak Ibu untuk ngobrol juga karena itu, apakah keberatan atau tidak jika formnya dirubah. Nah, bukan cuma itu, bukan cuma bentuknya yang berubah. Otomatis karena memang bentuknya ini membutuhkan waktu yang lebih lama, otomatis ujiannya lebih lama. Kalau di kalender pendidikan yang pernah saya bagi itu kan tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember ya. Kalau masih ada di tangan dan bisa dilihat. Itu kan jadwal harusnya tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember. Cuman tadi karena bentuk ujian kita berbeda, karena bentuk ujian kita nanti ada yang video call, ada percobaan membuat video presentasi dan lain-lain, itu memakan waktu sampai 2 minggu. Jadi PAS itu bisa dimulai dari 23 November sampai 4 Desember. Apakah ini mengganggu Bapak Ibu atau enggak? Maksudnya apakah Bapak Ibu setuju atau enggak? Karena ini juga sih alasan lain adalah kita mau mencampur gitu loh. Jadi anak-anak itu ujian tapi nggak berasa ujian. Jadi ujiannya itu kayak penilaian harian biasa aja. Harian biasa juga kan udah buat video, udah presentasi, sebenarnya kan sama aja gitu. Cuman emang kadang-kadang kita selingi juga review gitu. Jadi emang alasan guru-guru dan saya pun itu supaya atmosfer ujiannya itu nggak yang benar-benar berat dan penuh tuntutan gitu. Nah, takutnya kan kayak dijadwalin nih 4 hari atau 5 hari matematika cuma sehari. Jadi sehari itu anak-anak kudu belajar matematika dari yang semua materi dari tema 1 sampai tema 2. Tadinya kita berpikirnya kayak gitu. Jadi supaya atmosfer ujiannya nggak berasa berat untuk anak-anak. Satu. Kedua juga bisa semua materi kita uji gitu. Jadi nggak cuman yang materi, kalau biasanya kan kita ngebuat soal, kita pilih mana yang paling pentingnya gitu. Kalau ini tuh benar-benar kayak yang semua kita uji. Nah, jadi nggak ada sistem anak-anak yang besok mau ujian matematika, hari ini belajar matematika mati-matian gitu. Nah, itunya sih yang kita pikirkan tadinya. Makanya kendalanya jadinya itu makan waktu yang lama gitu. Jadi saya kembali nanya nih persetujuan dari Bapak Ibu semua. Apakah keberatan atau tidak kalau misalkan PAS itu kita laksanakan 2 minggu, tapi di situ masih ada kegiatan review juga itu. Gimana nih? Setuju. Pak Wawan ya? Pak Wawan baru keluar suaranya Pak Wawan. Oh iya. Setuju Pak Wawan ya? Oke. Siapa tahu ada yang keberatan atau tidak? Gimana Pak Wawan? Itu untuk mereview pelajaran-pelajaran ke belakang juga. Jadi santai gitu mengerjakannya. Jadi nggak segar juga. Kita mantaunya juga enak. Iya. Itu di belakang layar mereka kita cuma bisa mantau, mendampingi lah gitu kan. Bukan semata-mata gitu juga.
Oke, siap. Dari Pawan ya. Ujian itu perkirakan 23 sampai tanggal 4 Desember untuk ujian PAS. Untuk satu harinya itu nantinya berapa mata pelajaran, terus sama misalkan ya hari untuk tanggal 23 misalkan matematika dan bahasa Indonesia misalkan mata pelajaran. Nah, apakah ujian atau seperti apa ininya, Mister? Oke, saya jawab dulu ya, Bu. Kalau untuk yang pelaksanaannya sebenarnya tuh nggak jauh nggak jauh beda sama program biasanya, Bu. Jadi emang ada programnya gitu loh. Nah, ada programnya yang nanti kita kasih ke orang tua sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi materi yang akan diujikan pasti dikasih tahu dulu ke anak-anak gitu. Jadi kita mau ngebahas ini ya. Nah, jadi di-review dulu, baru nanti diuji. Kayak jadi kayak ujian harian biasa gitu, aja. Mister ya? Kayak biasa, iya. Kayak harian biasa, kayak yang buat video, kayak presentasi. Gitu. Iya. Gitu, Bu Opi, kejawab nggak? Iya. Ya, cuma maksudnya itu perharinya berapa mata pelajaran gitu, Mister? Maksudnya gitu. Per harinya mata pelajaran. Apakah sama seperti pelajaran biasanya. Kalau dari yang sudah ini, ada yang 2, ada yang 3. Oh iya, berarti seperti biasa aja gitu ya. Seperti biasa. Polanya gitu ya, seperti itu gitu. Pola pembelajarannya sebenarnya seperti biasa. Dan untuk anak-anak sebenarnya kalau kita nggak ngasih tahu ini PAS, mereka nggak akan tahu itu PAS karena biasanya juga sama kayak gitu. Nah, makanya kita juga nggak ngasih pengumuman ke Bapak Ibu PAS tanggal 23 sampai tanggal 4 sebenarnya juga itu fine-fine aja karena pembelajarannya mirip-mirip kayak biasa. Gitu. Jadi 2 sampai 3 mata pelajaran. Ini Mister yang mau ditanyakan begini, Mister. Gimana tuh? Kan kalau untuk belajar sehari-hari kita mengumpulkan tugas bisa anytime ya, sesempatnya orang tua gitu ya, Mister. Nah, kalau untuk PAS itu sendiri apakah sama, boleh kapan saja, atau misalkan harus ada tenggang waktu dari jam sekian sampai jam sekian? Kami mengingat beberapa ada orang tua yang kerja, nah gitu. Itu yang kalau untuk kelas Dewa ada yang begitu, karena ada juga yang per 3 hari baru ngumpulin gitu. Iya. Nah, ya mungkin nanti kalau masalah ininya, saya mau share dulu ya ke kelas Dewa gitu. Jadi nanti beberapa setuju atau tidak bagaimana. Tapi ya kalau memang polanya seperti hari-hari biasa mungkin setuju. Hanya itu dalam pengumpulan tugas atau pengerjaan tugasnya harus hari jam segitu atau gimana. Nah itu yang masih dipertanyakan karena banyak dari mereka yang bekerja orang tuanya gitu, Mister. Ya. Ada jadwal yang emang kita kayak video call gitu. Nah, ada yang dijadwalkan seperti itu, kayak video call kayak Zoom seperti biasa. Nah, tapi untuk orang tua yang kerja, itu pasti akan ada toleransi di guru kelas masing-masing. Cuman dari curhatan guru biasanya, itu kadang-kadang orang tuanya yang kerja juga kayak bener-bener satu harian itu nggak punya waktu untuk anak gitu. Ya itu juga kan kita nggak bisa toleransi ya, Bu. Maksudnya masa sih pulang kerja untuk anak nggak ada sama sekali gitu. Makanya bisa ngerjain tugas tuh sampai 3 hari kosong, di satu hari itu baru ngerjain tugasnya semuanya. Nah, kan itu kasihan anaknya juga. Jadi kita sih berharapnya kalau bisa ya di hari yang sama, walaupun jamnya berbeda. Gitu aja. Betul. Mungkin kalau untuk beberapa ya memang kita berusaha untuk on time ya, Mister. Tapi kita kan nggak tahu tuh ada 1 atau 2 orang tua siswa yang dia selalu mengerjakan tugas itu selalu lebih dari 2 atau 3 hari. Kita nggak tahu tuh kendala yang dihadapi apa, padahal sudah ditanya gitu kan, mencoba untuk membantu ya saling membantu gitu. Tapi ya udahlah nanti ini lagi lah dikonfirmasi lagi. Jawabannya tadi paling ya kita sih berharapnya di hari yang sama. Kita tetap ngasih kita tetap kasih keringanan
ke orang tua Ada aturan untuk waktu ya. ngerjainnya boleh jam berapapun, tapi kalau bisa di Iya, hari baik. yang sama gitu. Iya, baik. Terima kasih, Mister. Iya. Bapak Ibu nanti kalau misalkan emang meetingnya tiba-tiba berhenti, nanti linknya tetap yang sama ya, yang tadi. Soalnya ini sudah mulai ada peringatan mau berakhir gitu. Kita lanjut lagi. Kalau dari kelas lain ada yang kurang setuju dengan teknik penilaian ini? Metode penilaian kayak gini. Setuju aja, Mister. Setuju? Iya, mencoba apa salahnya dengan materi baru pengerjaannya. Iya. Tapi kalau paling yang masih banyak didampingi kelas 1, kelas 2 ya. Kalau kelas 3, 4, 5 itu kayaknya dari pembelajaran sih, dari cerita guru-guru di sekolah, semuanya juga udah mandiri, apalagi udah mulai ngerjain sendiri. Apalagi kelas 4, kelas 5 sudah mulai megang handphone sendiri untuk pembelajaran. Kelas 3 juga kan udah mulai diajari untuk itu. Kalau kelas 2 kan kalau Zoom masih ditongkrongin. Iya. Masih harus ditongkrongin karena mereka apa yang diinstruksikan sama yang mereka dengar nanti disampaikan ke bunda atau ayahnya beda lagi. Kadang-kadang Makanya beda. kita ditongkrongin. Ditongkrongin, iya. Karena emang belum usianya ya, Bunda ya. Iya. Apalagi kelas 1. Iya. Apalagi kelas 1, Makanya kalau belum bisa misalnya ya. udah Zoom harus ngerjain video juga pada protes, udah Zoom udah aja. Iya, nanti yang tadi Udah bisa sih saya yang lain. sampaikan. Iya. Iya, Oke. gitu aja sih. Itu sih rencananya. Terus kalau untuk Ya. selanjutnya itu setelah ujian tanggal 7, 8, 9, 10, 11 dan 14, 15 Desember itu tuh masih ada kegiatan, tapi kegiatannya lebih ringan daripada kegiatan biasanya. Kegiatan lebih ringan tuh tergantung kebutuhan masing-masing kelas. Biasanya sih dari yang saya lihat program guru rencananya itu mau membuat anak membantu orang tuanya, apalagi kayak kelas 5, kelas 4 membantu orang tuanya masak kah yang perempuan, membantu ayahnya nanam pohon atau mengelola taman di rumahnya lah gitu. Terus kalau untuk yang kelas 1 berarti pelancaran bacanya, ya. Untuk yang kelas lain juga ada literasi, mungkin membaca dan menulis. Kalau kelas lain juga ada numerasi tentang ngitung, tapi nggak akan seberat hari biasanya gitu. Jadi lebih ringan daripada hari biasanya. Itu tanggal 7 sampai tanggal 15 Desember rencananya seperti itu. Ada masukan dari Bapak Ibu untuk kegiatan yang itu? Setelah ujian tuh. Jadi setelah ujian kan biasanya kalau kita di sini libur benar-benar libur, gak ada kegiatan. Nah, untuk kali ini jadi masih ada kegiatan, tapi kegiatannya bantu-bantu orang tua. Sama baca dan hitung. Gitu. Jadi lebih ringan. Biar anaknya juga nggak kebiasaan untuk main terus. Keburuan. Jadi masih ada sedikit kegiatan gitu. Ada saran Bapak Ibu atau tambahan? Nah, Soan. Siap, siap. Gimana? Siap. Sinyalnya. Sinyalnya. Bu Ega sudah stabil belum, Bu Ega, sinyalnya? Bu Ega sudah kedengeran belum? Udah nih, Mister. Baru kedengeran. Jadi gitu, Bu Ega. Jadi nggak bisa. Sebenarnya. Dari Bu Ega gimana? Ada masukan? Saya nggak tahu, Mister. Baru masuk juga, soalnya dia kurang bagus kan. Iya, kayaknya sebentar lagi juga habis waktunya. Jadi nanti saya undang masuk lagi di link yang sama ya. Nah, itu tadi kegiatannya, sama yang satu lagi tentang SLC, Student Led Conference.
Nah, untuk yang kelas 2 sampai kelas 5 mungkin sudah pernah. Jadi student led conference untuk yang kelas 1 mungkin saya kasih gambaran. Student led conference itu anak-anaknya menampilkan di depan guru dan di depan orang tua ke sekolah, menampilkan apa sih yang udah dia pelajari di rumah, terus sambil bawa biasanya yang prakarya atau display-display yang di rumah yang biasanya ditempel di rumah, jadi dibawa ke sekolah untuk ditampilin ke guru dan ke orang tua, biar kita punya persepsi yang sama bahwa oh si anak sebenarnya udah mencapai ini, itu buktinya. Jadi ada mungkin orang tua yang underestimate sama anaknya, anak saya emang nggak mungkin bisa kayak gini. Nah, ada yang kayak gitu, ada yang mungkin orang tua lebih meninggi-ninggikan, nggak mungkin anak saya nggak bisa yang ini. Nah di situ kan di SLC itu, jadi terlihatlah bahwa oh si anak itu PD-nya ada, atau kemampuannya untuk menggambar kah, kemampuannya untuk berhitung, kemampuannya untuk memahami bahasa, itu biasanya ada di kita. Emang nanti kita akan jadwalkan supaya tidak berkerumun. Jadi di 3 hari, di tanggal 16, 17, 18, kita akan rencananya adain SLC lagi. Paling begitu saja. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Atau yang mau disampaikan? Gimana? Mister, ya. Kalau buat yang kelas 5 kan SLC itu kan nanti bawa apa prakarya kayak gitu ke sekarang, tapi sekarang kelas 5 kebanyakannya itu bikin aplikasi, itu gimana, Mister? Gak apa-apa, nanti pasti bisa ini kok. Sama gitu. Jadi kalau misalkan banyakkan aplikasi, berarti nanti akan menampilkan aplikasi. Kalau yang udah di aplikasi dan sudah ditayangkan ke orang tua dan ke guru, biasanya nggak ditayangin lagi sih. Oh, bikin baru lagi gitu? Ya, paling nanti akan ada lagi. Oh iya. Ada lagi pertanyaan tentang itu, tentang ujian, tentang kegiatan selingan, bukan kegiatan selingan ya, setelah ujian sama SLC. Tidak ada? Tidak ada? Ya, Mister. Ada. Oh, udah. Kalau misalkan ada unek-unek atau apa pertanyaan, boleh sampaikan ke saya nanti. Boleh kapanpun. Cuman mungkin kalau hari libur saya agak-agak slow respon, jadi nggak langsung bales. Jadi Bapak Ibu bisa tanya ke saya apapun tentang kegiatan sekolah. Itu paling. Kalau memang sekarang belum terfikirkan atau nanti setelah disampaikan ke rekan-rekan orang tua ternyata ada yang komplain nih, nggak setuju nih kalau ujiannya kayak gitu, atau nggak setuju nih kalau misalkan ujiannya panjang-panjang banget, nggak setuju nih kalau misalkan setelah ujian masih ada kegiatan, maunya libur aja, itu bisa disampaikan ke saya. Nah, ya paling itu saja. Ya, kita belum bisa bertemu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari yang tadi. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat semuanya kita dan keluarga ya, Bapak Ibu. Ya, selamat sore.